Alhamdulillah di sini pagi-pagi udah hujan. Nah ini tadi tuh habis hujan angin ya teman-teman, tapi sekarang itu juga masih gerimis-gerimis kayak gini. Tuh lihat ya teman-teman, masih gerimis kayak gini. Alhamdulillah banget. Tapi ini jemuran aku tuh banyak banget karena kemarin itu aku lagi nyuci spray dan juga sawal bantal ya. Tuh. Tapi alhamdulillah itu udah kering ya semua jemuran aku karena aku nyucinya itu kemarin ya. Tuh. Hujan. Alhamdulillah hujan. Kalau hujan kayak gini tuh rumput-rumputnya itu hijau-hijau sejuk kayak gini ya. Tuh. Dan ini pohon pepayaku juga subur-subur. Tuh. Karena tadi itu hujan angin ya teman-teman, jadi ini di depan rumahnya ini kotor banget kayak gini, semua daun-daunnya pada masuk ke dalam rumah kayak gini. Nah ini tuh aku mau bersihkan ya, tuh lihat semua kotor banget nih teman-teman. Ini tuh sampai sana-sana ya, ya Allah kayak gini. Pokoknya resiko punya rumah, terus depan rumahnya itu ada pohonan yang besar itu kayak gini ya. Kotor banget kayak gini loh teman-teman. Nah ini jangan selpok sama ini barang-barang aku mau kirim ke kampung halaman ya. Dan sebelumnya aku mau bersih-bersih depan rumah, ini aku mau ngambilin jemuran aku dulu. Tuh segini banyaknya nih teman-teman. Aduh kerjaan pokoknya nggak ada habisnya ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama aku. Selamat pagi menjelang siang. Nah teman-teman, mari ikuti kegiatan aku ini hari ya. Pokoknya resiko punya job dan tinggal di rumah yang super besar itu pokoknya kerjaan itu nggak ada habisnya ya. Dan alhamdulillah ini pagi-pagi udah diguyur hujan. Sebenarnya ini tadi itu hujan angin ya. Dan alhamdulillah ini jemuran aku kemarin udah kering. Dan ini aku mau ambilin dulu ya teman-teman. Karena ini hari cucian aku tuh juga udah banyak banget. Pokoknya setiap hari itu ada aja kerjaan ya. Nah pokoknya tetap semangat karena ini memang kewajiban kita sebagai seorang TKW dan kita di sini itu ikut orang ya, jadi harus rajin, harus mengerjakan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Nah di salah satu video aku ada yang tanya, Mbak berapa sih gaji bekerja di Singapura kayak gitu ya. Nah di sini aku mau menjawab ya teman-teman, kalau gaji basicnya kerja di Singapura itu, kalau misalkan kalian masih pertama kali datang ke Singapura dan belum punya pengalaman kerja di mana-mana itu, satu bulannya $600 sampai $700 ya. Dan itu off day-nya 1 bulan 4 kali. Jadi kalau misalkan kalian nggak off day, kalau nggak salah itu dikasih uang ganti kayak gitu loh teman-teman. Tapi juga tergantung majikan kalian ya. Kalau misalkan kalian dapat majikan yang baik, gaji itu bisa ditambahin kayak gitu. Pokoknya kerja menjadi seorang TKW di luar negeri itu nasib-nasiban ya teman-teman. Tapi kalau misalkan gaji dari peraturan agensi memang segitu ya. Tapi kalau kalian udah punya pengalaman kerja, udah punya experience misalkan jaga orang tua atau udah pernah kerja ke Hong Kong, ke Taiwan atau kerja di Singapura kayak gitu, mungkin gajinya juga lebih dari gaji yang baru masuk di luar negeri, baru masuk kerja di luar negeri kayak gitu ya. Nah sekarang ini aku bersih-bersih dan ngambil jemurannya udah selesai ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau masak. Nah sekarang ini karena aku tuh udah lapar banget ya teman-teman, dan kebetulan di kulkas itu aku punya ikan asin. Nah ini aku mau tumis sama terong ungu ini ya, dan bumbunya itu aku cuma menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar dan juga cabai merah besar. Ini aku kasih tomat. Nah ini untuk sayur okranya ini aku mau buat lalapan ya, tapi sayur okranya ini aku mau kukus dulu kayak gitu loh teman-teman. Dan ini aku juga mau goreng tahu. Nah menu makan siangku ini hari seperti ini saja ya, karena aku tuh udah lama banget gak makan ikan asin ya.
Terus kemarin itu aku pergi ke pasar loh teman-teman. Nah ini aku beli ikan asin segini itu $1.50. Kalau duit Indonesia sekitar 20.000. Segini nih. Nah, seperti biasa sebelum masak-masak di sini disiapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini aku mau potong-potong terlebih dahulu. Dan kalau misalkan ada yang mengira enak ya kerja di luar negeri, gajinya banyak, uangnya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu. Kalau sebenarnya kalau dibilang enak ya gimana ya teman-teman, kita itu di sini ikut orang. Pokoknya senyaman-nyamannya kita kerja di luar negeri ya lebih nyaman kita hidup di rumah sendiri ya. Tapi memang di sini kita itu kerja dan dapat gaji kayak gitu ya. Pokoknya ya ada plus minusnya kayak gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah banget kalau dapat majikan baik, kita merasa nyaman, kerja merasa enak, pikiran pun tenang dan bahagia kayak gitu ya. Coba kalau misalkan dapat majikan yang super cerewet dan nggak baik dan kadang-kadang makan pun kurang kayak gitu tuh terasa tersiksa banget kayak gitu ya. Jadi untuk kalian-kalian yang mau kerja ke luar negeri, siapkan mental dan kesabaran kalian. Kalau misalkan mental kalian itu masih setipis tisu dan kesabaran kalian masih setipis tisu, mendingan kalian jangan pergi ke luar negeri dulu ya teman-teman. Karena hidup di luar negeri dan hidup menjadi seorang TKW di luar negeri itu ya nasib-nasiban ya. Kalau misalkan kita dapat majikan baik, bersyukur banget. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat majikan yang baik, pokoknya tersiksa banget ya. Nah, sekarang kita mulai masak. Di sini aku mau kasih minyak secukupnya saja karena aku mau goreng ikan asinnya dulu ya. Ini tuh perdana aku masak tumis terong, aku kasih ikan asin ya. Coba nanti tuh rasanya kayak gimana ya teman-teman. Kalian udah pernah nyoba atau belum sih? Nah, ini minyak udah panas, langsung aja kita masukkan ikan asinnya. Ini tuh kemarin aku beli ikan asin itu ikan asin yang nggak terlalu asin itu ya. Mungkin kalau di Indonesia seperti ikan tongkol kayak gitu loh teman-teman. Nah, ini tunggu sampai ikan asinnya ini kering. Nah, sekarang ini ikan asinnya udah kering, langsung aja kita angkat. Nah, ini aku menggunakan minyak yang sama. Setelah itu aku mau tumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Nah, kalau semua udah masuk, tinggal ditumis sampai bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya ini sedikit wangi. Nah, kalau bawang merah, bawang putihnya udah sedikit wangi, langsung aja di sini aku mau masukkan terongnya. Nah, kalau udah ini terongnya diaduk-aduk atau dicampur-campur seperti ini biar semuanya ini bumbu-bumbunya meresap ya. Nah, kalau udah seperti ini aku mau tambahkan sedikit air ya. Tambahkan sedikit air saja. Nah, kalau udah di sini diamkan sampai ini terongnya empuk atau terongnya ini mateng ya. Nah, sekarang ini terongnya udah mateng dan juga udah empuk juga. Nah, di sini aku mau masukkan ikan asinnya. Nah, ikan asin udah masuk, langsung aja kita campur-campur seperti ini. Nah, di sini aku mau langsung bumbuin aja ya teman-teman, biar nanti bumbunya itu semuanya meresap kayak gitu ya. Nah, ini aku kasih kaldu ayam secukupnya saja karena ini ikan asinnya udah asin ya. Dan juga gula pasir. Nah, bumbunya ini seperti ini saja. Nah, ini langsung aja diaduk-aduk lagi.
Nah, kalau udah tercampur merata bumbunya, nah ini langsung aja aku mau masukkan tomatnya. Tomat udah masuk, langsung aja diaduk-aduk seperti ini loh teman-teman. Nah kalau udah, ini diamkan selama mungkin 5 menit biar semuanya ini matengnya itu sempurna ya. Baunya udah endulita. Nah ini yang terakhir aku mau masukkan daun bawang. Nah jangan lupa untuk dicicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya udah pas, mantap. Nah ini tumis, terong, dan ikan asinnya udah mateng ya teman-teman. Dan tadi itu aku cicipin, rasanya itu udah endulita, seendul-endulnya. Ini nanti aku mau makan sama nasi anget-anget. Lauk seperti ini saja udah nggak usah neko-neko ya. Nah ini udah mateng, langsung aja kita mau goreng tahunya. Nah sekarang kita goreng tahunya. Nah ini aku udah kasih minyak ya teman-teman, dan ini minyaknya aku pakai sedikit saja. Aku tuh kalau masak tahu itu cuma aku goreng seperti ini saja, aku bumbuin sedikit kaldu ayam dan juga lada bubuk kayak gitu aja udah enak ya. Nah kalau udah seperti ini tunggu sampai tahunya ini kuning kecoklatan kayak gitu. Nah ini tahu gorengku udah mateng ya, udah kuning kecoklatan kayak gini. Nah langsung aja kita siap-siap mau makan siang teman-teman tuh. Endul. Nah ini makan siangku udah siap ya. Ini aku udah ambil nasi. Nah ini tadi lalapan sayur okranya tadi. Nah ini tahu gorengnya, dan ini tumis, terong, dan juga ikan asinnya. Nah ini aku mau ngambil sebagian dulu. Nah ini tahunya. Ini lalapan sayur okra. Seperti ini saja teman-teman, udah alhamdulillah banget, bersyukur banget nih. Ini tuh endulita banget. Nah sekarang mari kita makan. Nah sekarang mari kita makan siang teman-teman. Lauk sederhana tapi nikmat. Nah, ini aku udah cuci tangan. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ikan asin dan juga terongnya nih yang menggoda. Aku tuh udah luaper banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tumis ikan asin dan juga terongnya rasanya pas. Pokoknya enak banget, kalian kalau mau wajib banget coba resep aku ini ya. Endulita, sorry endulnya.
Alhamdulillah akhirnya bisa menemukan makanan yang super lezat dan nikmat banget ya. Pokoknya lauk seperti ini tuh bagi aku itu seperti makan di bintang 5 ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah banget. Dan ini tuh bener-bener enak banget. Tumis ikan asin dan juga terongnya ini. Nah, di sini sambil aku makan, aku sambil minta solusi ke kalian ya teman-teman. Lebih baiknya itu investasi emas atau investasi tanah ya teman-teman. Karena banyak banget yang menyarankan kalau misalkan investasi itu lebih bagus investasi emas daripada tanah kayak gitu ya. Karena kalau misalkan investasi tanah, misalkan kalau kita itu butuh sewaktu-waktu, kalau tanah itu kan sistemnya kalau jual itu kan nggak langsung ada yang beli kayak gitu loh. Maksudnya masih butuh waktu mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau misalkan investasi emas, kalau misalkan kita itu butuh sewaktu-waktu, emas itu bisa didadak kayak gitu ya. Kalau menurut kalian lebih bagus investasi mana sih teman-teman? Jadi kalau kalian punya solusi, tolong ya komen di kolom komentar ya. Jadi aku biar tahu apa sih solusi kalian. Karena aku tuh juga bingung banget teman-teman, karena investasi apa sih yang bagus kayak gitu kan. Sebenarnya dua-duanya itu nggak ada ruginya ya teman-teman, tapi cuma bedanya kalau misalkan investasi tanah, kalau kita itu butuh uang sewaktu-waktu, jualnya itu agak lama kayak gitu ya. Tapi kalau emas, kalau misalkan kita butuh sewaktu-waktu, emas bisa cepat dijual kayak gitu ya. Jadi aku minta tolong ke kalian sebaiknya investasi emas atau tanah ya teman-teman, dan terima kasih. Nah, alhamdulillah sekarang aku makannya udah selesai dan ini sampai bersih kayak gini. Nah teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti aku aktivitas ini hari. Videoku cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.